Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ari Ardiansyah dengan NIM 250306058 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan. Video ini saya buat yang dimana untuk memenuhi tugas dasar manajemen peternakan dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Pidenasari, SPT MP IPM. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan hasil wawancara saya terhadap peternakan bebek yang terletak di daerah Kota Tebing Tinggi, Desa Pailombang, yang dimana video ini menjelaskan bagaimana peternakan bebek tersebut menerapkan fungsi manajemen 4P, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sebelum itu, tonton keseruan video penjelajahan saya. Let's go! Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya. Itu peternakan yang saya kunjungin ini berada di lahan seluas 5 kali 10 meter dengan jumlah populasi bebek sekitar 140 ekor. Terdiri dari beberapa jenis bebek seperti bebek raja, bebek ratu, dan bebek lokal. Kandang yang digunakan adalah kandang terbuka dan bersekat, serta terdapat area khusus untuk menyimpan pakan segar maupun pakan fermentasi. Dari hasil wawancara dan pengamatan, saya merangkum bagaimana fungsi 4P manajemen diterapkan dalam peternakan ini. Mari kita mulai dari fungsi yang pertama, yaitu perencanaan. Peternakan ini perencanaan sudah terlihat sejak awal peraturan lahan kandang. Dengan ukuran lahan 5 kali 10 meter, peternakan merancang tata letak kandang agar sirkulasi udara baik, bebek tetap nyaman, serta mudah dibersihkan. Karena itu mereka memilih model kandang terbuka. Kandang dibagi menjadi beberapa sekat untuk memisahkan bebek berdasarkan umur, produktivitas telur, kondisi kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, perencanaan pakan juga dilakukan dengan baik. Mereka tidak hanya mengandalkan pencarian pakan, hijauan, dan dedak setiap harinya, tapi juga membuat pakan fermentasi yang disimpan dalam tong besar untuk cadangan ketika musim hujan atau stok pakan segar terbatas. Perencanaan tenaga kerja juga sudah dilakukan meskipun peternakan masih berskala keluarga. Tugas seperti memberi pakan, membersihkan kandang, mengumpulkan telur, dan memeriksa kondisi bebek dilakukan secara bergantian oleh anggota keluarga pemilik peternakan. Untuk produksi telur, mereka juga memakai sistem yang terencana, yaitu telur langsung diambil dan dibersihkan setelah bebek bertelur setiap pagi, sehingga telur tetap segar dan higienis.
Semua ini menunjukkan bahwa perencanaan di peternakan bebek ini cukup matang dan terstruktur. Yang kedua ada pengorganisasian. Setelah perencanaan dibuat, langkah selanjutnya adalah mengatur pelaksanaan pekerjaan agar berjalan rapi dan efisien. Hal pertama yang terlihat adalah pembagian tugas yang jelas. Meskipun tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, setiap orang memiliki tanggung jawab seperti mencari atau menyiapkan pakan, membersihkan kandang, memeriksa kesehatan bebek, mengumpulkan dan mengoleksi telur. Bagaimana tugas ini membuat pekerjaan tidak menumpuk pada satu orang saja dan semua kegiatan dapat berjalan lancar setiap harinya. Pengatur kandang juga bagian dari pengorganisasian. Kandang dibuat bersekat misalnya untuk bebek anakan, bebek petelur, bebek pejantan, dan bebek yang sakit. Untuk pakan ada tempat khusus penyimpanan pakan segar dan pakan fermentasi sehingga lebih mudah dalam pengambilan dan menjaga kualitasnya. Dengan pengorganisasian ini seluruh kegiatan peternak terasa lebih terata dan efisien. Yang ketiga ada pelaksanaan. Pelaksanaan adalah tahap ketika semua rencana dan pengaturan benar-benar dijalankan. Di peternakan ini pelaksanaannya terlihat dari kegiatan harian, antara lain memberikan pakan setiap hari kepada bebek, baik pakan hijauan dedak maupun pakan fermentasi ketika pakan segar sulit diperoleh. Membersihkan kandang 2 kali sehari, pagi dan sore, untuk mencegah penumpukan kotoran, menjaga kesehatan bebek. Mengumpulkan telur setiap pagi dan melakukan penyortiran awal. Selain itu, pemilik peternakan melakukan pemeriksaan kesehatan bebek setiap hari dengan mengamati perilaku nafsu makan dan kondisi fisik bebek. Salah satu penyakit yang sering muncul adalah pilek dan wet droppings, yaitu kotoran cair, terutama saat cuaca ekstrim. Dan ada juga satu penyakit yang paling bahaya di peternakan bebek ini, yaitu penyakit mata biru. Penyakit atau virus mata biru ini dapat menyebar dan mengalami kematian pada bebek. Jadi untuk menghindari penyakit ini, peternakan bebek ini melakukan vaksinasi kepada bebek di saat bebek usia masih kecil. Dan jika ada bebek yang sakit, langsung dipindahkan ke kandang karantina dan diberikan perawatan agar tidak menular. Semua kegiatan ini dilakukan secara konsisten dan teratur sehingga produksi telur tetap stabil. Yang keempat ada pengawasan. Fungsi terakhir adalah pengawasan untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai tujuan. Pengawasan dilakukan melalui kebersihan kandang. Yang pertama, kebersihan kandang. Kandang selalu dicek agar tetap kering, tidak lembab dan bebas atau tidak bau menyengat. Yang kedua ada kesehatan bebek, memantau bebek yang lesu, bersin atau nafsu makannya menurun. Yang ketiga ada kualitas telur. Telur yang retak atau kotor dipisahkan dari telur yang segar, langsung di packing untuk dijual. Yang keempat, pengawasan terhadap faktor resiko, terutama cuaca hujan yang dapat menyebabkan kandang basah dan memicu penyakit. Masalah utamanya yaitu yang ditemukan di peternakan ini adalah model kandang terbuka dan membuat bebek sangat rentan terhadap penyakit, terutama saat musim hujan. Kelembapan tinggi dan angin kencang membuat bebek mudah terserang penyakit seperti flu, unggas, pilek, dan diare. Solusinya yang saya dapatkan yaitu menambahkan tirai plastik atau paranet di bagi sisi kandang saat hujan, memastikan lantai tetap kering dengan penggantian skam lebih sering, menjaga pakan tidak basah dan tetap higienis, melakukan pemeriksaan kesehatan bebek secara struktur. Dengan langkah sederhana namun tepat, kesehatan bebek dapat lebih stabil dan produksi telur lebih maksimal. Kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil wawancara dan pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa peternakan bebek ini telah menerapkan fungsi 4P manajemen dengan cukup baik, meskipun masih berskala keluarga, mulai dari perencanaan lahan dan pakan, pengorganisasian tugas dan kandang, pelaksanaan kegiatan harian, hingga pengawasan kesehatan dan kualitas telur. Semuanya dilakukan secara rutin dan konsisten. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membantu teman-teman memahami bagaimana fungsi manajemen diterapkan pada peternakan bebek ini. Cukup sekian dan terima kasih.